Yang sudah dapat katakan amin. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita dalam memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerjaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sidang penghiburan. Ya, tidak lama lagi Ibunda dikasih kita dalam kekakuan yang akan menimpa kita pada perhentian sementara. Bagi kita, ya, dan memang dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, ya, ada dua hal yang sesering menguat dalam diri kita untuk mengalami atau untuk merasakan atau untuk bertindak, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Ya, dan banyak orang yang bila kita cermati dengan baik, ya, banyak yang hanya pikirannya saja. Dia pakai untuk menilai, mengalami apa itu untung atau malang, cita. Banyak orang yang berpikir hanya di sekitar pikirannya saja yang masuk akal lah. Pun juga ada orang yang hanya menilai, mengalami, ya, dinominasi oleh perasaannya saja ketika mengambil suatu sikap atau suatu tindakan. Ya, bagi kita, hendaklah pikiran dan perasaan itu adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita ini. Kita tidak hanya berfokus pada pikiran, tetapi ada perasaan kita. Pun sebaliknya tidak hanya kita didominasi oleh perasaan, tetapi ada pikiran kita. Ya, dan karena itu pikiran perasaan itu perenungan kita saat ini satu pokok yang saya tulis. Saya antar kita semua yang berduka kepada anak cucu maupun keluarga, ya, tentang kebangkitan yang mengubahkan. Ya, kebangkitan yang mengubahkan. Jadi bagaimana pikiran dan perasaan kita dengan percaya akan kebangkitan dalam kehidupan kita ini. Dan itulah kekuatan penghiburan yang sempurna dari Tuhan. Bagaimana pikiran dan perasaan kita? Ibunda kekasih, dalam kekakuan sekarang, ya, tinggal kita mengenal bagaimana keteladanannya, bagaimana keberadaannya mengayomi anak-anak cucu semua. Ya, pun dalam pelayanan gereja. Pikiran dan perasaan kita begitu lugunya, begitu perhatiannya. Itu yang bisa kita kenang dalam pikiran. Itu yang bisa kita kenang dalam perasaan. Dan bagaimana pikiran dan perasaan kita dengan berfokus pada tentang kebangkitan yang mengubahkan. Tamalim bangunan tu me kembali. Ya, saya juga